apa Bang? Sudah tidak ada manfaatnya membantah. Bantahan itu ini sudah diputuskan. Bantahannya upaya hukum. Gitu. Kalau dia bilang bantah, saya juga bisa silakan Anda baca putusan ini. Karena ini bukan bantahan saya. Ini adalah putusan hakim yang diputuskan berdasarkan bukti. Jumlahnya 86 bukti. Ya, jumlahnya adalah 86 bukti, 9 orang saksi fakta, 3 orang saksi ahli. Sedangkan termohon mengajukan 47, 3 orang saksi dan 3 orang ahli. Berdasarkan ini, hakim membuat kesimpulan terjadi nusyuz, membuat kesimpulan dan pertimbangan istri durhaka pada suaminya. Itu adalah bukti dan ini sudah diputuskan, artinya inilah yang benar bahwa terbukti secara sempurna termohon nusyuz, termohon istri yang durhaka, termohon berselingkuh atau mengkhianati atau membelakangi terhadap suaminya. Itu makna dari selingkuh. Beda dengan zina. Itu beda jauh banget antara langit dan bumi cara pembuktian. Jika termohon akhirnya akan mengajukan banding dari pihak Bang Fahmi sendiri seperti apa? Saya akan mengambil sikap setelah saya melihat adanya bukti banding. Yang jelas putusan ini banyak hal-hal yang luar biasa yang mungkin kalau Anda bisa membaca, kalau Anda bisa mendapatkan, banyak hal-hal yang membuat kita tercengang. Kita akan kaget, oh kenapa seperti ini? Ada kejadian-kejadian, ada fakta-fakta, ada bukti-bukti yang terungkap di persidangan, dan hakim menyimpulkan ada sesuatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Seperti itu. Bang, kalau dari kemarin penyakit sampai detik ini tuh apa sih Bang? Anda baca aja di putusannya nanti. Kalau Anda mau baca, silakan. Di dalam putusan itu secara terang benderang, bahkan disebut juga dokternya, sebut juga rumah sakitnya. Boleh bisa di Abang bacain? Tidak boleh saya sampaikan kepada media. Tapi yang jelas itu ada dalam putusan. Kalau sudah ada dalam putusan berarti sudah benar. Artinya dari sosial media itu benar dong? Saya tidak tahu dari mana. Yang jelas putusan ini hanya saya yang punya dan termohon. Mohon maaf, dan Mbak Im Wong pemohon. Jadi saya dengan Mbak Im Wong yang punya. Dan sudah saya serahkan ke dia. Saya tidak pernah menyerahkan kepada siapapun juga putusan ini. Karena putusan ini haknya Muhammad Ibrahim. Kalau ada hal-hal yang lain, kalau memang itu sama dengan ada yang di putusan ini, berarti benar putusan. Bang, persoalan kemarin kenapa sih dari pihak Paula sendiri kenapa nggak dikabarin gitu? Sementara Abang datang bersama Mbak Im dan keluarganya di saat putusan itu, seperti apa sih Bang gitu loh? Oh itu karena mereka nggak paham aja lah. Jadi itu bagus banget ya. Sebetulnya gini, saya itu ditelepon sama Mbak Im pada tanggal 8 seingat saya, April, ya telepon, Bang, kami dengan keluarga ingin mendengarkan langsung putusan, mendengarkan supaya kami mendengar semua. Ini adalah akhir dari sejarah perkawinan saya. Saya akan didukung oleh kakak-kakak, semuanya ingin hadir, ingin mendengarkan, karena saya sampaikan putusan itu pasti terbuka untuk umum, artinya orang lain boleh hadir. Nah, karena Mbak Im ingin hadir, saya berkirim surat pada tanggal 9 April 2025. Ini surat saya. Saya mengajukan permohonan kepada majelis hakim. Ini surat saya kepada majelis hakim, saya ajukan tanggal 9 April 2025. Singkatnya apa Bang? Tadi Bang. Pertimbangannya cuma ini pertimbangannya langsung dianu saja. Nah, sehubungan kita sudah nyampaikan bahwa sehubungan dengan adanya informasi dari Ekon akan diputuskan pada tanggal 16 dan Muhammad Ibrahim ingin mendengarkan langsung putusan karena itu adalah sejarah dari perkawinannya, maka dia minta tolong saya, apakah mungkin Bang saya hadir ya? Saya sebagai kuasa hukumnya mengajukan permohonan. Ini permohonan saya. Nah, dalam permohonan ini tidak disetujui sama majelis hakim. Pada saat tanggal 16 kita datang, majelis hakim menyampaikan surat kepada kami berdasarkan peraturan. Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, perkara tersebut harus diputuskan melalui Ekot karena kami daftarnya melalui Ekot. Sehingga pada saat itu disampaikan kepada Mbak Im,
dalam waktu secepatnya putusan ini kami akan upload ke Ekor. Silakan Anda pulang semua. Jadi tidak ada proses persidangan. Kalau dia tidak tahu, ya mungkin dia tidak punya inisiatif untuk hadir. Kalau saya berinisiatif karena ada keinginan dari klien, ada keinginan dari Baim ingin hadir, saya berinisiatif berkirim surat kepada majelis hakim. Majelis hakim bijak. Dia hanya menyatakan putusan tetap akan saya sampaikan secara ekor. Harus dilakukan secara ekor. Jadi di sini ada dasarnya. Dasarnya itu adalah peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022, peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2019 atas perubahan tentang pengadilan secara elektronik, perkara yang didraftkan secara elektronik, ekot disidangkan secara elektronik. Jadi kalau sudah ekot disidangkan secara ini dasar hukumnya. Nah, saya kirim surat dijawab. Nah, di dalam jawaban ini memang tidak ada yang tahu karena surat ini jawabannya kepada saya. Yang pada intinya tetap putusannya secara ekot dan kami disuruh pulang. Anda mendengar sendiri, tidak ada proses sidang apapun di sana. Disampaikan aja karena tetap ekot, silakan Anda pulang. Dan kita pulang, yang jelas apa yang diinginkan oleh Muhammad Ibrahim sudah tersampaikan. Dia ingin mendengarkan. Habis itu pulang tidak lama, sejam 2 jam, saya beritahukan putusannya sudah keluar dengan amar putusan seperti yang Anda ketahui selama ini, di mana setelah itu Humas Pengadilan Agama Jakarta menyampaikan bahwa terbukti termohon selingkuh dan menjadi istri yang durhaka kepada suami atau lusus. Oke Bang, artinya ini cuman supaya ini ya, apa namanya, di sini berarti orang yang beranggapan bahwa Baim itu ada konspirasi dengan ya, pihak salah paham itu pada hari tanggal PA itu ya, tidak ada ya Bang? Ya kita kirim surat masa nggak boleh, kita mengajukan permohonan masa tidak boleh. Kan kita mengajukan permohonan, ya kalau memang dibenarkan kan pasti diputuskan pada saat itu. Hakimnya menyatakan tidak bisa saya putuskan secara ada hadir. Tidak boleh ada orang yang hadir karena nanti putusannya diupload. Namun putusannya adalah disampaikan dalam sidang terbuka. Artinya putusannya itu adalah putusan terbuka dan orang lain juga boleh paham, boleh mengetahui. Jadi tidak masalah, buktinya kami disuruh pulang dan kami baru tahu sekitar 2-3 jam kemudian putusan itu setelah kita mendapatkan informasi dari Ekor. Artinya sah-sah aja dong Bang, Ya, siapapun saja, itu, tidak ada masalah. bukan hanya Baim aja. Siapa saja kalau ingin, pasti jawabannya sama. Dan ini sebetulnya karena ada keinginan. Jadi di saat ada keinginan, bagaimana sih kita ikhtiar? Kan ikhtiar, Bang, aku ingin mendengar sendiri, Bang. Beda kalau saya mendengar dengan saya membaca. Gitu. Saya ingin mendengarkan akhir dari sejarah perkawinan saya. Saya mendengarkan sendiri dari mulut majelis hakim, dari hakim yang menyampaikannya secara lisan. Nah, di saat itulah saya ngambil sikap karena tanggal 8, tanggal 9 saya kirim surat. Gitu. Nah, di dalam surat itu saya katakan bahwa sebagaimana yang saya baca di ekor bahwa putusan akan disampaikan secara ekor tanggal 16. Artinya saya sudah tahu akan ekor putusannya. Nah, tapi kami mengajukan, boleh tidak saya hadir mendengarkan putusan tersebut secara langsung dihadiri oleh Muhammad Ibrahim. Kami datanglah rame-rame, hakim tegas sesuai dengan peraturan tidak boleh. Anda silakan pulang, Anda tunggu informasi dan putusan tersebut. Dan itu pulang. Dan itu yang benar, yang sudah nggak ada masalah, tidak ada yang dilanggar di sini. Karena dia tidak tahu ya, karena memang surat itu komunikasinya dengan saya. Ini surat dari ketua, dari hakim pengadilan. Ini dari hakimnya langsung di surat. Nah, dari ketua pengadilannya langsung. Ini suratnya ditujukan kepada saya tentang pembacaan putusan perkara. Nah, tanda tangani ini suratnya, ya, ditandatanganinya oleh ketua pengadilan agama. Dan saya terima surat ini secara resmi pada tanggal 16. Tanggal 16 itu yang mulia saya minta saya sampaikan kepada Muhammad Ibrahim supaya Muhammad Ibrahim paham ini tetap akan kami bacakan secara ekor. Artinya setelah disampaikan. Artinya isi surat itu pembahasan tentang ekor tidak bisa di. Iya, jadi berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi PTA Jakarta dengan Pengadilan Agama Sewilayah Jakarta 24 Oktober 2024, perkara yang telah terdaftar secara ekor ini ya. Yang harus dilakukan secara ekor termasuk sidang pembacaan putusan, tidak dibenarkan persidangannya berubah dari litigasi menjadi persidangan manual.
Artinya kami, Mbak Imbong dan saya dan beserta keluarga yang berharap bisa mendengarkan langsung itu disuruh pulang. Tidak ada persoalan dan itu sudah benar memberikan hak yang sama. Kalau dia tidak tahu, ya tidak tahu lah karena dia tidak berinisiatif. Loh, saya yang berinisiatif, saya mengajukan permohonan. Kita bermohon kan boleh-boleh saja. Diajak, ya, Ya nggak diajak, ngapain saya ngajak? Nggak mungkin lah saya. Kita bermohon, masa kita nggak boleh bermohon? Kita berdoa aja terus menerus kok sama Allah. Nggak ada yang larang. Oke. Gitu ya.